Oke, welcome to Julian JWK Horror. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah atau kisah Hotel Niagara yang terkesan angker dan mistis. Tepatnya di daerah Malang. Nah, jadi kita langsung aja ke topik pembicaraan di podcast perdana ini. Oke, menurut kamu Hotel Niagara ini tuh gimana sih menurut segi pandangan kamu ya? Pertama kalau dari kita yang ada di Malang ini, kita lewat aja itu udah berasa kayak oh ini bangunan Belanda nih. Pasti ada apa-apanya nih. Emang sih terkenal angker si Hotel Niagara ini. Terus banyak juga kisah-kisah yang menurut aku ya cukup ngagetin gitu. Mulai dari ada lantai 4 sama 5-nya itu nggak boleh dikunjungin, terus ada juga basementnya ketutup, ada beberapa tempat yang emang kental banget si aksen interior si kolonial Belanda ini dari zaman itu dari aku dulu. Kalau dari segi interior itu apakah semuanya itu real bekas Belanda atau ada salah satu interior yang agak dirubah di bangunan itu? Aku dengar ada renovasi ya di tahun 2000-an. Gara-gara renovasi itu lantai 4 sama 5 ini juga sejak saat itu tuh ditutup operasionalnya gitu. Jadi nggak semuanya real. Tapi kebanyakan interiornya real. Jadi itu. Jadi yang dirubah itu cuma di sekitar bawahan aja ya berarti. Bagaimana kalau kita sekarang masuk ke kisahnya ini? Agak serem-serem ya. Oke. Pertama kita bahas apanya dulu nih? Lantainya dulu. Lantainya ada 5. Kalau 6 lantainya itu termasuk rooftop. Tapi rooftop ini juga nggak boleh dikunjungi. Jadi dari 4 sampai rooftop nggak boleh. Di lantai 1 tentu aja ada ada basement. Iya. Tapi kamarnya di situ cuma 2 kalau aku lihat. Cuma 2? Cuma 2. Mungkin karena bangunannya bukan bangunan hotel sebenarnya. Itu tuh villa. Jadi villa pertamanya. Dijadiin hotel dari tahun 1964. Itu baru dijadiin hotel. Lama banget sih ya. Lama. Aku juga baru tahu itu tadi. Iya. Terus apalagi nih? Horornya kali ya? Ya, horornya. Kan katanya tuh sempat ada orang yang loncat kan ya? Bunuh diri di situ. Entah lantai 4 atau 5 aku gak tahu. Iya. Dia loncat. Sejak saat itu mungkin kayak terkenal angkernya dari situ. Terus ada lagi nih. Ada yang pernah lihat sosok 3 hantu Belanda yang cantik-cantik. The Beautiful Ghost. Itu yang katanya dijuluki itu nggak sih? The Beautiful Ghost itu. Dijuluki hantu The Beautiful Ghost. Iya. Itu hantunya itu berarti ada 3 hantu ya di situ ya? 3 hantu sama ada hantu yang lain. Coba kita cek dulu ya. Santai. Jadi di hotel itu ada penampakan hantu noni Belanda ya. Jadi di yang hotel pernah bunuh diri itu ya noni Belanda, tapi ada juga beberapa noni Belanda yang dijuluki tadi. Iya. Ada sosok-sosok hantu yang lain sebenarnya. Jadi ada yang pernah lihat nih. Bentar. Sebenarnya di situ tuh banyak sih pengunjung yang memang merasakan juga ya. Mistisnya di hotel. Iya, mistisnya di hotel itu juga banyak banget. Dan ada sih beberapa pengunjung yang mungkin nggak merasakan sama sekali. Malah lebih pengen tidur di hotel itu tuh. Nginep di hotel itu gara-gara interior Belandanya. Iya. Ada yang mau kayak gitu ya. Jadi itu berbeda-beda ya dari setiap pengunjung. Jadi pengunjung itu mungkin mereka itu ada yang tertarik dengan interiornya, ada yang dari segi kemistisannya. Jadi tuh tergantung sih dari kitanya juga. Kalau misalkan kita pencinta mistis, horor, ya mungkin kita bisa ke hotel itu
itu kita bisa merasain kayak horornya itu gimana sih di hotel itu gitu. Tapi kalau misalkan orang atau mengunjungi hotel itu untuk dari segi interiornya, bagi kalian yang pencinta apa namanya sejarah atau kayak dari segi bangunannya bangunannya bagus, itu keren banget sih. Itu dari apa? Depannya udah kelihatan banget bagus, apalagi di dalamnya itu bagus banget. Dan itu lantainya ada berapa tadi? Ada 5 termasuk 6. Kalau 6 itu rooftop. Kalau 6 itu rooftop ya. 5. Cuman sayangnya di lantai berapa tadi yang kekunci? 4, 5. Iya sih, itu kekunci tuh sayang banget. Jadi kita cuma bisa di lantai 1, 2, 3. Tapi ada nggak sih di situ yang kayak larangan-larangan gitu di situ? Mungkin ke tempat-tempat yang itu kan aku kan tadi lihat di YouTube nih. Yeah. Di situ tuh ada beberapa ruangan yang kekunci, bener-bener kekunci, nggak ada nggak ada slotnya sama sekali, slot kunci itu nggak ada. Terus aku pernah baca di sini, aku lagi baca ada misteri ketukan malam hari. Jadi kalau misalkan kamu nginep di situ terus ada yang ngetok itu kayak kerasa banget guys kalau kayak padahal aku nggak mesen apapun, aku nggak order apapun dari karyawan-karyawan di sini, tapi kok ada yang ngetuk pintu kamar. Jadi kayak apa ya? Kayak kita padahal kita udah nyaman banget nih. Nah tiba-tiba kayak ada yang ngetok gitu. Tapi pas dilihat gak ada siapa-siapa. Nah itu sih yang apa? Apa sih namanya? Yang mistisnya ya di hotel itu. Dan kalau menurut aku pribadi juga hotel itu kalau mungkin dari segi luarnya itu memang udah kelihatan kuno banget. Dan karena aku juga apa ya nggak pernah berkunjung ke hotel itu, jadi aku masih belum tahu banget tentang hotel itu gini-gininya, masih belum tahu ya. Nah pasti yang setahu aku di situ tuh memang bekas pembantaian kayaknya. Jadi bekas pembantaian. Ya, itu di basementnya ya. Itu bekas sanksi bisu pembantaian zaman dulu. Pembuangan mayat, pembantaian. Zaman Belanda. Tapi di situ ada nggak sih kayak pengunjung yang sempat lihat penampakan lain? Kalau aku kan bukan anak IndiHome. Oh iya bukan sih. anak IndiHome, Indigo gitu maksudnya. Aku nggak punya kekuatan kayak gitu. Mungkin mereka pernah lihat sosok hantu yang lain. Banyak. Ada di sini kamar untuk hantu. Oh iya ya, yang katanya kamar apa? Jadi di hotel itu ternyata ada satu kamar yang benar-benar dikunci. Itu katanya untuk khusus ya makhluk gaib. Entah itu makhluk gaib. Jadi kayak udah di booking, cuman kok nggak ada yang masuk, nggak ada yang masuk keluar. Oke. Kayak ada kehidupan di dalamnya, cuman kok nggak ada orangnya gitu. Jadi ngeri ya dengernya. Iya, jadi benar-benar kayak dikunci banget. Nah, jadi itu yang bikin apa ya tertarik sih di hotel itu, pengen ke situ gitu. Nah, mungkin sebenarnya tuh untuk dari segi larangan itu sebenarnya ada ya. Tapi larangan-larangan di situ tuh mungkin beberapa yang disebutkan ya. Jadi yang tadi cerita kisahnya ada yang kayak gini, mungkin aja emang misteri di hotel ini tuh nggak terkuak sama sekali, ditutup-tutupin bahkan makanya ada yang dikunci dan lift di situ pun nggak berfungsi sama sekali. Jadi kayak aku mikirnya jadi kayak mereka nggak boleh ke lantai atas gara-gara liftnya kekunci, liftnya nggak bisa, berbahaya gitu. Tapi sebenarnya bukan, sebenarnya ada cerita mistis di situ yang nggak boleh diketahui masyarakat umum kayak kita. Itu dari pandangan aku sih gitu, makanya kenapa kok nggak boleh gitu. Oke. Jadi di hotel itu tuh memang ada lift ya? Ada lift. Jadi liftnya itu mungkin karena udah terlalu lama banget, jadi kayak apa? Liftnya tuh udah kayak nggak beroperasi lagi, rusak sama sekali. Dan di hotel itu tuh apa ya? Ada beberapa sih kayak interior dari apa? Lantainya pun juga kayak keramik ya, masih keramik itu. Masih keramik asli zaman Belanda. Zaman Belanda dulu.
kalau misalkan kalian pernah ngunjungin bangunan-bangunan atau bahkan rumah kayak eyang gitu, buyut gitu, itu kan pasti bakal nemuin lantainya beda, terus dari segi jendelanya juga beda. Oke. Jadi tapi itu ya jendelanya pun juga kayak mirip di Lawang Sewu kayaknya ya. Iya. Jadi kenapa bisa agak mirip karena itu jendela kayak kebuka dari atas. Oh iya, dari atas. Bukan di bawah. Jadi benar-benar di atas gitu jendelanya. Makanya udah kayak mungkin asli. Jadi nggak ikut direnov, nggak ikut digantiin. Nggak ikut digantiin gitu. Aku pernah dengar lagi bentar. Usut ini disebutkan kalau pernah ada seseorang perempuan Belanda atau noni nih yang gantung diri, emang bener tadi yang disebutin kamu. Jadi ada salah satu wanita Belanda yang sempat bunuh diri di lantai 4. Di lantai 4 tepatnya. Tahu kenapa? Katanya dia mengakhiri hidupnya karena cemburu melihat sang suami dengan perempuan lain. Oh, kayak selingkuh lebihnya. Romantis. Oke. Dan karena itu Niagara sempat menghentikan operasional di lantai 4. Jadi ada ceritanya mungkin ya. Iya, pantesan dikunci tuh ya. Pantesan dikunci. Jadi itu sebenarnya tuh ada banyak kisah yang belum terkuak di hotel itu. Banyak banget, tapi mungkin dari pihak satpam atau pihak orang yang di situ kayak apa ya, ada segi cerita yang mungkin privasi jadi nggak bisa dipublik ke orang-orang gitu. Jadi ya kita harus menghargai juga gitu. Jadi kalau kita mau ke tempat manapun itu kita harus pasti juga ada larangannya sih, dan harus mematuhi juga, dan nggak sembarangan juga di sana gitu. Tapi ada sih, aku sempat lihat di YouTube atau salah satu YouTuber itu tuh sempat merekam kan kayak di sekeliling hotel itu ada juga yang kena teguran loh. Masa? Iya, kayak ditegur nggak ada apa-apa gitu, maksudnya dia mungkin masuk kali ya ke salah satu yang punya aturan. Iya, jadi mungkin ada salah satu tempat gitu loh yang kayak kesannya tuh privasi, nggak boleh di publik gitu. Cuman ada sih kayak gitu. Oke, jadi dari cerita Hotel Niagara ini itu ada banyak banget. Sebenarnya sih ada banyak banget cerita yang memang belum terkuak ya. Makanya cerita dari hotel atau Hotel Niagara ini tuh masih menjadi misteri kayaknya. Jadi masih menjadi misteri yang belum dipecahkan. Ada beberapa cerita yang masih benar-benar bersifat privasi ya. Itu mungkin dari segi pihak di pengelola atau pegawainya itu masih merahasiakan gitu. Jadi di tempat itu pasti akan ada yang namanya larangan-larangan yang harus kita patuhi. Jadi bagi kalian semua yang penasaran dengan cerita ini atau penasaran banget tentang hotel ini, langsung aja kalian berkunjung di Hotel Niagara tersebut. Tepatnya berada di daerah Malang, di Lawang kayaknya ya. Tepatnya di Lawang. Dan dari segi harga mungkin 100 sampai 200 per malam. Jadi kisaran harga 100 sampai 200. Nah, itu murah banget loh. Itu per malamnya itu pokoknya nggak sampai sejutaan lah ya. Nggak sampai sejutaan sih. Itu dari seratusan itu udah murah banget gitu. Jadi bagi kalian yang mau berminat ke sana, tepatnya di daerah Malang, di mana? Di Lawang. Iya, mungkin. Ya, sepertinya di Lawang. Hotel Lawang. Di Hotel Lawang. Tepatnya di daerah Malang. Di daerah Malang, tepatnya di Lawang ya. Jadi bagi kalian nih yang pencinta mistis, pencinta horor, dan juga pencinta sejarah, langsung aja ke Hotel Niagara. Itu keren banget tempatnya. Mungkin aja kamu juga bisa nemuin mistis-mistisnya gitu. Iya. Malam-malam ada yang ngetuk pintu kan asik. Oh iya, asik banget asik itu, seru banget. Jadi kalau misalkan dari kalian nanti ini ada yang ketok-ketok atau kayak apapun segala macam, itu bukan salah kita sih. Iya, itu serunya ya. Jadi serunya di situ tuh. Jadi bagi kalian nih yang suka ekstrim banget, ya langsung aja ke hotel itu. Oke, sampai di sini aja nih podcast kali ini. Jadi kalau misalkan kalian nonton podcast ini
agak terlalu apa ya, pembawaannya masih kurang lancar, masih agak belibet karena ini masih pertama kali, masih pemula banget, jadi harap dimaklum. Oke, terima kasih kalian. Dan saya Julian. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita kali ini. Oke, sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.